Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan coaching kasus 3. Adapun saya Nurhaini sebagai coach, Ibu Nelia sebagai coachee, dan Ibu Asrika sebagai pengamat, dan Pak Said sebagai pengamat juga. Dan ini adalah ilustrasinya. Suatu hari Ibu Nurhaini, di sini saya panggil Ibu ya karena ini rekan sejawat. Suatu hari Ibu Nurhaini mendapati Ibu Nelia terlihat sangat galau dan kurang bersemangat. Duduk sendiri di ruang guru. Itu terjadi semenjak Bu Nelia dipanggil oleh kepala sekolah pasca supervisi yang telah dilakukan oleh pengawas. Di sini Ibu Nurhaini akan mencoba mengobati rasa galau Ibu Nelia, dan ini adalah dialognya. Assalamualaikum Ibu Nelia. Waalaikumsalam Bu Eni. Lagi galau nih Bu, kok kelihatannya kurang semangat, ada apa ya? Iya Bu, saya tegur kepala sekolah. Memangnya ada masalah apa Bu? Kok Ibu dipanggil dan ditegur kepala sekolah? Itu Bu, waktu supervisi kemarin pengawas mempersalahkan tentang menggunakan buku tes dalam pelajaran. Memang waktu pengawas menegur Ibu Nelia itu alasannya Ibu Nelia tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran itu kenapa? Karena buku tes yang tersedia itu referensinya sangat sempit, kurang meluas, jadi saya ambil referensi dari internet dan sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran saya ampuh Bu. Terus tanggapan pengawas bagaimana? Yang ngotot Bu, tidak mau memahami apa yang saya lakukan, dan saya lakukannya kayak kurang itu, maksudnya kayak marah sama saya. Oh begitu Bu. Jadi kira-kira harapan Ibu selanjutnya bagaimana? Ya, saya akan berusaha bertemu dengan Pak Pengawas Bu, dengan fasilitasi kepala sekolah, dengan teman sejawat, supaya saya dapat mengungkapkan bahwa apa saya lakukan itu sudah benar, sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu. Jadi Ibu Nelia berharap untuk menemui pengawas dan memberikan pemahaman kepada pengawas agar pengawas dapat memahami Ibu Nelia dan hubungan pengawas dengan Ibu Nelia tetap baik-baik saja, begitu Bu? Iya Bu, supaya persoalan ini supaya dapat cepat selesai, supaya saya lebih fokus untuk mengajar. Oh maaf Bu ya, kalau boleh tahu kira-kira apa ya yang membuat Ibu mempertahankan pendapat Ibu tentang pemakaian teks dalam proses pembelajaran? Yang saya pahami Bu, tidak apa-apa tidak menggunakan teks, karena dalam mengajar itu kita bisa menggunakan referensi yang lain. Yang penting referensi yang kita buat itu sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran Bu. Ya juga sih Bu ya. Jadi sekarang ini keinginannya Ibu Nelia itu ingin menemui pengawas untuk memberikan pemahaman untuk memperbaiki hubungan Ibu dengan pengawas ya Bu. Jadi kalau seperti itu kira-kira langkah apa ya yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Pertama-tama saya akan menemui kepala sekolah, kemudian teman sejawat. Saya akan membicarakan bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar. Dengan bantuan kepala sekolah, saya akan minta diantar untuk ke pengawas supaya
kepala sekolah memberikan pemahaman pada saya, kepala sekolah memberikan pemahaman kepada pengawas bahwa yang saya lakukan sudah benar, Bu. Wah, wah, Ibu Nelia ini hebat benar ya. Berarti Ibu Nelly ini ingin melakukan perbaikan dengan memperbaiki masalah ini ya, Bu. Jadi kapan ya kira-kira rencananya Ibu akan melakukannya? Insya Allah, Bu, secepatnya, karena makin cepat selesai makin baik. Dan saya coba mau baikkan cepat sama dampak pengawas. Tolong dibantu ya, Bu. Siap, Bu. Insya Allah. Tapi menurut Ibu, apakah yang akan kita lakukan ini Ibu yakin akan terselesaikan dengan baik? Saya yakin, Bu, segala sesuatu pasti ada pecahan masalahnya, Bu, dan akan indah kepada waktunya. Alhamdulillah ya Bu, semoga ya Bu, semoga permasalahan yang Ibu Nelia hadapi cepat mendapatkan solusi dengan tepat ya Bu, dan insya Allah pengawas dengan Ibu akan hubungannya akan baik lagi seperti biasa. Dan terima kasih ya Bu untuk hari ini diskusinya dengan saya. Saya, Bu, yang harus berterima kasih karena berkat Ibu dengan diskusi kita pada hari ini, saya mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah ini. Terima kasih ya, Bu. Memang Ibu teman yang baik bagi saya. Sama-sama Bu Nelia. Good luck ya. Ya. Terima kasih Bu. Itu tadi bincang-bincang kita dialog dengan Ibu Nelia. Silakan Ibu Asrika, Pak Said. Ya, silakan Pak Said. Mungkin saya persilakan Pak Said dulu untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Oh baik, setelah menyimak tadi praktek coach yang diperankan oleh Ibu Nurheni dan Ibu Nelia, semua yang ditampilkan tadi itu sudah memenuhi langkah dalam model TIRTA, itu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Untuk tujuannya itu saya lihat coach sudah menyampaikan tujuan kepada coachinya. Dan untuk identifikasinya, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi pada coach. Untuk rencana aksinya, coach juga sudah memberikan pertanyaan berupa umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan yang telah coach hadapi. Dari tanggung jawab, coach juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik juga mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kedua, akan menyampaikan hasil pengamatan daripada pelaksanaan praktek coaching dengan yang perlu kita ingat kembali bahwa kita itu sendiri merupakan model yang diusung, yang dianggap efektif dengan berbasis kepada komunikasi yang asertif. Di mana TIRTA itu adalah akronim dari tujuan umum, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, dalam proses coaching pada kasus 3 ini, di mana terdapat 2 orang guru yang sedang berkonsultasi ya, dan berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh rekannya, di mana telah terjadi miskomunikasi dalam proses pembelajaran di kelas dengan Pak Pengawas. Di sini untuk Ibu Nurhaini
pada aspek tujuan umum, di mana tujuan umum itu sendiri bermaksud untuk bagaimana seorang coach menyampaikan tujuan, bagaimana seorang coach beserta mitranya yaitu coachee menyampaikan tujuan coachingnya dalam komunikasi yang dilakukan. Yang saya amati dan dapat lihat bahwa baik Ibu Nurhaini maupun Ibu Nelia itu telah melakukan telah melakukan hal tersebut, di mana coach itu sendiri dalam hal ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada bagaimana tujuan daripada diskusi mereka itu selanjutnya. Kemudian untuk langkah identifikasi di sini antara coach dengan coachee, kita ketahui bersama bahwa identifikasi itu sendiri merupakan langkah dalam model Tirta yang dilakukan oleh coach kepada coachee yang bertujuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik untuk mengarahkan kepada pengidentifikasian potensi coachee dalam menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri, sehingga coach di sini tidak mesti harus menjadi orang pertama untuk menunjukkan potensinya dalam penyelesaian masalah ini, karena posisinya sebagai coach adalah mentoring, tidak sebagai ahli dalam mencari solusi. Tetapi justru tahap Tirta ini pada langkah identifikasi, coach diminta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu untuk menggali potensi daripada coachee dalam menyelesaikan atau mencari solusinya sendiri terhadap permasalahannya melalui diskusi dan komunikasi. Selanjutnya untuk tahapan rencana aksi, di sini juga baik coach maupun coaches yang saya sudah hebat telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat feedback atau umpan tentang hal-hal yang menjadi rencana dari seorang coachee dalam menerapkan atau mengimplementasikan potensi yang dimilikinya yang telah diketahui dari proses identifikasi tadi. Jadi baik coach maupun coachee itu sudah menjalin komunikasi untuk bersama menyusun rencana. Jadi coach di sini Ibu Nurhaini sudah bagus, sudah mampu untuk mengerahkan Ibu Nelia sebagai coachee dalam menyusun rencananya untuk mengaplikasikan potensi yang dimilikinya dalam penyelesaian masalahnya sendiri. Kemudian tahap ketiga, tanggung jawab ya, tanggung jawab. Di sini diketahui bersama bahwa tahapan terakhir dari model Tirta ini tanggung jawab, di mana seorang coach kembali diminta untuk memberikan beberapa pertanyaan atau umpan balik dalam bentuk pertanyaan mengenai itu tadi komitmen dari rencana. Jadi rencana yang dihasilkan dari hasil identifikasi oleh coach dan coachee kembali lagi dipertegas kepada coach dalam hal pengaplikasiannya, bagaimana sebenarnya dan hal-hal apa saja, kemudian rencana-rencananya itu akan dilaksanakan seperti apa, dan juga yang hebatnya lagi bahwa seorang coach telah menanyakan pihak yang untuk dianggap mampu untuk membantu si coachee ini menyelesaikan atau menjalankan tanggung jawabnya ini, tetapi berdasarkan pandangan atau pandangan atau pemikiran secara emosional dari seorang coachee. Jadi coach di sini menawarkan pihak-pihak yang dianggapnya bisa membantu coachee-nya, karena mungkin
sudah dipahami bahwa model Tirta ini adalah model komunikasi yang memberdayakan. Jadi contoh-contoh memberdayakan tadi sudah di cover dalam hal jawab, identifikasi maupun rencana aksi, di mana coach ini betul-betul sepenuhnya hadir kepada coachee, mendengar permasalahan yang dihadapi, serta hadir sepenuhnya juga untuk memberikan solusi, tetapi bukan memberikan solusi dari pihak cara pandang dari seorang coach, tetapi coach mengarahkan dan memberdayakan cara pandang serta potensi yang dimiliki oleh coachnya. Ini sungguh hebat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul bisa menjadi bagian yang penting seorang guru, di mana nantinya permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah kita dengan model coaching Tirta ini kita bisa selesaikan bersama-sama. Mungkin itu hasil pengamatan yang bisa saya sampaikan. Semuanya hebat, luar biasa. Kita semuanya mampu untuk menjalankan peran kita masing-masing. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktek coaching model Tirta pada kasus 3 yang telah dieksekusi dengan baik oleh Coach Ibu Nurhaini dan Coachee. Terima kasih, semoga menginspirasi.